Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Harushifa. Teman saya Selinda Putri Anugrah Rama, Delviana Vindi Amanda, dan Natasha Alida Putri. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengukuran dan pengendalian aset. Pengukuran dan pengendalian aset yang pertama yaitu struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aset merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan untuk memacu para manajer. Yang kedua yaitu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Para manajer unit usaha mempunyai dua sasaran kinerja, yaitu yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencakupi dari sumber daya yang digunakan, dan yang kedua, mereka harus menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Nah, selanjutnya pengukuran aset ini ada pada pengukuran pada kas, piutang, dan pengukuran pada persediaan. Pengukuran aset yang pertama yaitu ada pada kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada setiap unit usaha itu memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, ada pengukuran aset pada piutang. Manajer unit usaha dapat memengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persyaratan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pengukuran aset pada persediaan. Diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir meskipun rata-rata antara periode lebih baik secara konsep. Jika perusahaan menggunakan untuk tujuan akuntansi, maka metode penelitian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha, karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Pengukuran aset selanjutnya yaitu ada pada modal kerja secara umum. Perusahaan memasukkan seluruh aset lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Alasannya dari sudut pandang motivasional, jika unit-unit usaha tidak dapat memengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya, tetapi metode tersebut menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha karena kewajiban lancar merupakan sumber modal, seringkali dengan biaya bunganya sama dengan nol. Pengukuran aset selanjutnya ada pada properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aset tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aset melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan metode yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aset dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian-bagian berikut. Pertama, akuisisi peralatan baru. Kedua, nilai buku kotor. Ketiga, disposisi aktiva atau aset. Keempat, penyusutan anuitas. Kelima, metode penilaian yang lain. Keenam, aset-aset yang disewa guna usahakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aset yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna usaha finansial yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa. Adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Karena alasan tersebut, pembatasan biasanya diberlakukan pada kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas aset. Selanjutnya yaitu aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Selanjutnya yaitu aktiva tidak berwujud.
Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan yang intensif, misalnya mengembangkan dana yang besar untuk mengembangkan produk baru. Sedang yang lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Misalnya, perusahaan menghabiskan banyak dana untuk iklannya. Dengan menghitung aset semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Selanjutnya itu kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanen dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Meskipun demikian, dalam situasi yang tidak lazim, pendanaan suatu unit usaha mungkin saja merupakan hal yang aneh bagi unit usaha itu sendiri. Selanjutnya yaitu beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Selanjutnya itu survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aset tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan dan oleh karenanya, sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Di sini ada yang C, Eva vs Roy dan Roa. Tingkat pengembalian atas investasi Roy adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya atau numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutnya atau denominator adalah aset yang digunakan. Kemudian ada nilai tambahan ekonomi atau EVA, adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban moral atau capital charge dari laba operasional bersih atau net operating profit. Beban moral diperoleh dari perkalian antara jumlah aset yang digunakan dengan suatu tingkat tarif atau rate. Kemudian ada ROA. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Lalu di sini ada 3 keuntungan dari ROI. ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. Eva tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan Eva juga memiliki beberapa keunggulan. Di sini ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul dari ROI. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI, suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Dan yang keempat, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan.
Di sini ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi resiko pengambil alihan, bisa disebut dengan take over. Lalu yang kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merge dan akuisisi. Dan yang terakhir, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Jadi, mengoptimalkan nilai pemegang saham merupakan tujuan penting bagi suatu perusahaan. Mendapatkan terbaik untuk nilai pemegang saham pada tingkat unit usaha adalah meminta para manajer unit usaha tersebut untuk menciptakan dan meningkatkan EVA. EVA ini dapat diukurkan dalam cara seperti ROI sama dengan laba bersih dikurangnya beban modal, dengan beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan. Lalu EVA adalah modal yang digunakan, atau ROI dikurang biaya modal itu adalah rumus 2. Lalu ROA atau laba rugi tahun berjalan dibagi total aktiva dan disetahunkan. Di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA ini tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan penghitungan aktiva tetap. Kemudian, yang telah dibicarakan sebelumnya, kecuali metode penyusutan anuitas dipergunakan, dan hal ini jarang dilakukan dalam praktik bisnis sehari-hari. Kemudian ada evaluasi kinerja perusahaan, yang dimana secara konsep ini, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dapat dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas di sini pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dapat dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Kemudian laporan-laporan berikut ini dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Berikut penjelasan evaluasi kinerja perusahaan. Suatu tujuan penting dari suatu organisasi bisnis untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham, yaitu nilai sekarang bersih dari arus kas di masa depan. Sangat tidak praktis untuk menggunakan pengukuran semacam ini guna mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha per bulan atau kuartal, yaitu dapat menghitung juga tingkat pengembalian secara pengukuran yang paling baik atas kinerja yang telah dilakukan. Kemudian di sini juga ada nilai tambahan ekonomis, yang dimana secara konsep ini lebih unggul daripada tingkat pengembalian investasi. Kemudian dalam pengambilan tersebut bisa dievaluasi kinerjanya dari para manajer unit usaha. Selain pos-pos laporan laba rugi, ketika menentukan tujuan laba tahunan harus ada tarif bunga yang akan eksplisit terhadap saldo yang akan diproyeksikan atas pos modal kerja yang dapat dikendalikan, khususnya piutang dan persediaan. Kemudian di sini juga ada perdebatan yang cukup alot mengenai pendekatan yang tepat bagi manajemen dalam mengendalikan aktiva tetap, yaitu bisa melaporkan kinerja ekonomi dari suatu pusat investasi berbeda dengan melaporkan kinerja manajer yang berwenang dalam pusat-pusat investasi tersebut, seperti itu. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu dari uraian di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa harta atau aktiva yang diukur mempunyai aturan tersendiri dan sudah diuraikan akun apa saja yang diukur dan dikendalikan supaya tidak salah dalam mengukur dan mengendalikannya. Kita perlu melihat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan peran manajer juga sangat penting, terutama dalam EVA dan ROI, serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut EVA dan ROI. Analisis ekonomi atas suatu unit usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk-produk
pabrik dan peralatan baru atau strategi baru yang lainnya, bila dilihat secara keseluruhan, tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan. Meskipun laba tersebut kelihatannya dapat dihasilkan bila masing-masing keputusan dilakukan secara terpisah. Dengan ini, maka keselarasan dan menghindari disfungsional adalah hal yang perlu dilakukan manajer selain mengambil keputusan atau tugas lainnya. Sekian presentasi yang saya dan kelompok saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.